Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat tanaman vertical garden di halaman samping rumah Mama Selin ya. Sekalian aku akan membahas tanaman apa saja yang cocok untuk dijadikan vertical garden, merek dan jenis cat yang bagus untuk dijadikan vertical garden agar tidak mudah berlumut, serta bagaimana cara penataan vertical garden agar tampak rapi dan indah. Nah, ini adalah tampilan vertical garden seluruhnya yang berada di samping rumah aku, teman-teman. Awalnya tembok ini kosong karena merasa sepi, akhirnya aku berinisiatif untuk menempelkan beberapa tanaman pada tembok yang kesepian tersebut. Langsung aja kita kenalan dengan beberapa tanaman yang ada di sini ya. Yang pertama adalah Fittonia mini Snow White. Fittonia yang ada di pot ini sering banget aku perbanyak, bisa terlihat dari batangnya, baru aku potong-potong ya teman-teman. Kemudian di sampingnya aku letakkan tanaman Epicea. Untuk di bagian bawah aku pilih tanaman Pedilanthus. Tanaman ini juga sering disebut zigzag plant ya. Nah, untuk tanaman zigzag plant yang ada di sini adalah jenis yang gantung teman-teman, karena ada dua jenis yaitu tegak dan gantung. Di sebelah tanaman Pedilanthus aku letakkan berjajar beberapa tanaman Fittonia. Nah, untuk beberapa tanaman Fittonia ini ada 3 jenis ya teman-teman. Tanaman Fittonia yang berada di tengah ini sama seperti yang awal tadi ya teman-teman. Ini adalah Fittonia mini Snow White. Untuk daunnya tuh kecil banget, lalu ada garis berwarna putih. Untuk warna dasar daunnya tuh berwarna hijau pekat. Daun dari tanaman Fittonia ini bergerombol, jadi kalau misalkan dibiarkan dia nanti akan menutupi pot yang berada di sini. Tapi meskipun udah lama aku tanam di pot ini, itu dia tidak sampai menutup karena ketika batangnya atau daunnya sudah menjuntai ke bawah, itu cepet-cepet aku potong karena aku mau memperbanyak tanaman ini. Kenapa tanaman Fittonia ini dikatakan tanaman mini Snow White? Karena memang daunnya tuh sangat kecil. Panjangnya tuh separuh dari jari kelingking aku teman-teman. Untuk tekstur dari daunnya ini kayak ada bulu-bulu kecilnya, tapi yang nggak tinggi banget, tapi teksturnya tuh kasar. Garis yang dia hasilkan juga sangat cantik, dan siapapun yang melihatnya itu pasti langsung jatuh cinta pada tanaman Fittonia mini Snow White ini. Karena pertumbuhannya yang agak lambat atau yang lama banget, jadi untuk tanaman yang satu ini untuk harganya itu masih tetap lumayan mahal di beberapa kios bunga yang ada di Banyuwangi. Nah, kalau yang ini adalah tanaman Fittonia Snow White. Kalau yang tadi daunnya mini, tapi kalau yang ini daunnya lebih besar daripada yang tadi. Untuk besar dari tanaman Fittonia Snow White ini, panjangnya tuh satu jari telunjuk aku teman-teman. Nah, kita bisa bandingkan karena di sebelahnya ini Fittonia mini Snow White, yang satunya Fittonia Snow White. Untuk corak dari daunnya itu sama, yaitu bercorak putih dengan dasar daun berwarna hijau tua. Nah, kebetulan untuk tanaman Fittonia Snow White aku yang ini itu muncul bunga teman-teman. Untuk Fittonia Snow White aku punya 3 pot. Untuk 2 pot yang lainnya aku letakkan di bagian atas.
Setelah aku cermati, tanaman Fittonia Snow White aku yang berada di bawah ini terlihat segar daripada Fittonia yang berada di atas. Nah, daripada Fittonia yang ini teman-teman, terlihat banget untuk daunnya itu sudah mulai mengkerut ya. Tidak sesegar yang berada di bawah. Setelah aku manjat kursi, ternyata media tanam dari tanaman Fittonia ini kering. Artinya, pada saat menyiram, tanaman Fittonia yang berada di pot ini itu terlewat, teman-teman. Kalau tidak bisa terlihat oleh mata, teman-teman juga bisa mengeceknya dengan memegang media tanam tersebut ya. Itu tampak kering banget. Enaknya mempunyai tanaman Fittonia itu dia sudah langsung memberikan sinyal kekurangan air ketika seseorang yang kita percayakan untuk menyiramnya itu terlewat untuk menyiram tanaman tersebut. Hal yang paling mudah dilihat adalah daun mulai mengkerut dan layu. Itu kita harus cepat-cepat menyiramnya supaya dia tidak dehidrasi terlalu lama yang akan membuatnya sakit dan kemudian dia diserang penyakit dan akhirnya bisa jadi dia mengalami mati ya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita siram tanaman tersebut ya teman-teman. Untuk jenis Fittonia yang ketiga adalah Fittonia Josan. Fittonia jenis ini berukuran sedang dengan daun hijau dan pola urat berwarna merah. Agar tampilannya terlihat kontras dan menarik untuk dipandang, teman-teman bisa menanamnya di pot yang berwarna putih. Untuk tekstur dari daunnya sama ya teman-teman. Jadi daunnya itu berbulu tapi bulunya sedikit, kemudian kasar. Untuk Fittonia jenis ini aku hanya punya satu aja. Dan ini tuh lama banget tumbuhnya teman-teman. Bentuk daunnya lebih lonjong daripada Fittonia Snow White ya. Semua tanaman yang ada di vertical garden ini aku pilih tanaman yang lama sekali untuk tumbuh teman-teman. Karena sebelumnya aku pernah menempatkan jenis tanaman lain pada tembok ini, yaitu sirih gading, kemudian ada juga epicea, creeping Charlie, green fall, dan midleaf. Itu cepet banget tumbuhnya teman-teman, sehingga aku harus sering untuk mengganti tanaman tersebut. Dan untuk tanaman sirih-sirihan aku tidak rekomendasi banget untuk diletakkan pada dinding, menempel pada dinding, karena akarnya itu akan menempel merekat pada dinding yang nantinya dia akan merusak dinding tersebut. Setelah kita kenalan dengan beberapa jenis tanaman yang aku letakkan di vertical garden, selanjutnya aku akan bahas material apa aja yang aku gunakan untuk tanaman vertical garden yang ada di samping rumah ini teman-teman. Kekurangan dari vertical garden aku ini adalah pada bagian bawah, pada pavingnya itu sudah mulai berlumut ya teman-teman. Akan lebih cantik dan indah dipandang jika pada bagian bawah paving tersebut diambil gitu ya, 2 blok mungkin. Nah kemudian diganti dengan batu putih. Sayangnya aku masih belum sempat untuk melakukannya, jadi ini aja dulu kali ya. Lalu untuk cat tembok yang aku gunakan agar tidak mudah berlumut, ini aku pakai merek Jotun, tapi Jotun yang khusus untuk cat bagian luar ya teman-teman. Hasil akhir dari cat Jotun bagian luar ini glossy, jadi dia tidak ngedoff seperti itu. Ketika ada air dia langsung ke bawah, jadi tidak menyerap air yang kita siramkan pada tanaman tersebut.
sehingga temboknya tidak mudah berlumut. Kemudian tips untuk menata tanaman vertical garden sama seperti yang lalu-lalu aku jelaskan. Jadi untuk menempelkan tanaman pada dinding itu harus simetri. Contohnya pada bagian atas di situ aku tempatkan episia sebelah kanan, di sebelah kiri atas juga sebaiknya juga episia. Di bawah episia ada pedilanthus, di bawah sebelah kirinya lagi juga harus ada pedilanthus. Jadi memang harus diukur sesimetri mungkin ya teman-teman ketika kita menancapkan paku pada tembok tersebut. Dan usahakan untuk model dan warna potnya itu harus senada supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Oke teman-teman, itu tadi caraku membuat vertical garden sederhana yang tentunya teman-teman pasti bisa ya untuk membuatnya. Tips memilih tanaman vertical garden yang cocok, cara memilih pot dan meletakkannya pada tembok yang akan digunakan vertical garden, serta rekomendasi cat yang tidak mudah berlumut. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.